Indonesia akan tampil di garda terdepan. Allahu Akbar. NKRI hidup dari Sabang sampai Merauke. Takbir. Siap jaga NKRI dari Sabang sampai Merauke. Allahu Akbar. Ada yang saya mahu keluar kan? Sepertinya yang hadir ada 5.000 yang hadir. 5.000 orang. Namun yang jawab salam cuma 50 orang. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Yang jawab salam saya doakan ya Allah berkahi hidupnya dunia akhirat. Yang jawab salam saya jika punya hutang ya Allah lunaskan hutang-hutangnya. Banyak yang amin. Berarti banyak yang punya hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar salam yang di luar. Kompak semuanya. Takut ketahuan punya hutang. Alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana anit tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah jami'al ummah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi mauqufan an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yufassiru hadhihi al-ayah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Al-hadis kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika laminasy syahidin. Tidak kata yang pantas kita ucapkan di pagi hari ini mengawali haflah mubarakah di tempat yang penuh dengan berkah, di Al-Masjid, di Yayasan dan juga Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in di Desa Karangmandapo, Kecamatan Pauh. Agak susah saya menyebutkan nama desanya. Karangmandapo, begitu ya Pak? Karmen. Di Kecamatan Pauh, Provinsi Jambi. Kabupatennya Sarko. Oh, Sarko ini Sarolangun. Oh, gitu. Di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya bersyukur pada pagi hari ini berada di hadapan para guru-guru kita, alim ulama kita, para sesepuh kita, ya bahkan hadir dari Babinsa Pak, atau dari Babinsa, dari Pak Kapolsek mungkin juga ada yang hadir. Istimewa juga dihadiri oleh Bapak yang kita muliakan Pak Camat Kecamatan Pauh, sehat selalu Pak Jufri. Dan juga yang saya hormati dan saya banggakan serta yang kita muliakan bersama-sama Tuan Guru kita
Bapak Kiai Haji Muhammad Basyarudin. Ini mohon maaf, rasanya saya tidak sopan duduk di depan beliau ini. Mohon maaf, ini panitia yang menyusun seperti ini Pak Kiai. Sekali lagi saya bersyukur kepada Allah SWT. Pagi hari ini tidak pernah saya duga Allah menakdirkan saya hadir di sini dalam rangka safari dakwah dan silaturahmi. Sejak 2014 saya keluar dari pekerjaan saya. Saat itu saya ditugaskan memimpin cabang. Sudah 3 tahun memimpin cabang, 3 cabang berturut-turut. Yang keempat kalinya ditawari lagi, namun saya mundur dari tawaran itu. Rupanya lebih tertarik untuk bersafari dakwah keliling negeri. Bismillah, Allah menakdirkan bukan hanya keliling negeri, bahkan keluar negeri juga. Baru sebulan saya pulang dari 4 negara, Mesir, Palestina, Jordan, dan juga Qatar. Membawa bendera merah putih untuk menunjukkan bahwa bangsa kita cinta kemerdekaan dan perdamaian dunia dan pri kemanusiaan. Betul? Di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita menyatakan sikap politik luar negeri kita bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Indonesia berada di garda terdepan untuk menjaga perdamaian dunia. Ini yang membuat kami bangga menjadi Muslim Indonesia. Maka kami ingin juga ikut berkiprah sebagaimana para pahlawan kita dulu. Ketika menjaga kedaulatan NKRI, bahkan menjaga izzah negara kita di hadapan bangsa luar. Jangan salah Bapak Ibu, kita sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam. Betul? Termasuk wilayah Pauh ini sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam. Betul? Sudah ada penduduk Pauh saat itu? Belum. Maka saya bersyukur sekali lagi pada kesempatan pagi hari ini Allah takdirkan kami bisa hadir dalam safari dakwah. Di momen Agustus setelah 2 minggu yang lalu kami berada di Rantau Prapat, Sumatera Utara. Saya baru 3-4 hari di rumah lalu berangkat lagi kemarin. Dalam rangka menunaikan apa yang menjadi azam diri kita untuk sama-sama menguatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dan persatuan bagi kita. Karena mustahil tanpa bersatu bangsa kita ini akan utuh. Betul? Mustahil bangsa ini akan utuh dan senantiasa eksis di dunia kalau kita berpecah belah. Betul? Jamaah. Mana di suaranya nggak ada? Bu. Oi Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Suara saya jelas Bu? Wajah saya jelas Bu? Makasih Bu, makasih Bu. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang kedudukannya tidak ada yang layak menandinginya. Beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah, khalqan wa khuluqan, baik secara fisik ataupun secara akhlak. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, siapa manusia yang pertama kali diciptakan? Jawabannya siapa? Jamaah. Oi jamaah. Siapa manusia yang pertama Allah ciptakan? Nabi? Yakin? Dari mana tahu Nabi Adam manusia yang pertama diciptakan? Dari Pak Ustadz. Pak Ustadz dari siapa? Lama khalaqallahu Adama mubasharatan biyadaihi. Fasawwarahu Allah ala suratil insan. Fayanquhu min ruhi ila jasadi Adam bi kalimatihi kun fayakun. Fataghayyaru Adamu ila suratil insan. Tatkala Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah bentuk Nabi Adam dengan kekuasaannya dalam bentukan manusia. Lalu Allah tiupkan sebagian ruhnya dengan kalimat kun fayakun, maka hiduplah Nabi Adam menjadi manusia. Jantung berdetak. Memompa darah keluar dari bilik jantung, masuk ke kardiovaskuler, ke urat nadi, masuk ke seluruh saraf organ tubuh kita, maka terjadi metabolisme tubuh, terjadilah kehidupan.
Paru-paru berespirasi menandakan Nabi Adam hidup. Oksigen masuk dari hidung ke dalam paru-paru melalui tenggorokan. Bronkia dipompa darah oleh jantung, dipompa oksigen oleh paru-paru ke dalam tubuh kita. Nabi Adam hidup dengan kalimat Allah. Lalu respon kehidupan. Tanda Nabi Adam hidup, Nabi Adam bersin. Gimana bersinnya orang Pauh dengan orang Bandung? Sama? Coba pengen tahu orang Pauh bersinnya kayak gimana? Gimana Bapak Ibu? Gimana orang Pauh bersinnya? Yish, oh kok gitu? Kok jelek bunyinya? Kalau orang Bandung bunyinya Hasyam. Orang sini apa bunyinya? Hacim. Ketika Nabi Adam bersin, ucapan yang pertama keluar dari lisan beliau adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat yang sebelumnya ragu dengan penciptaan Nabi Adam, mereka khawatir makhluk baru ini akan menumpahkan darah sesamanya dan membuat kerusakan di muka bumi. Hancur keraguan itu demi menyaksikan Nabi Adam pertama hidup. Kalimat yang keluar pertama kali, Alhamdulillahirabbil alamin. Takjub malaikat Jibril dan para malaikat. Yarhamukallah ya Adam. Nabi Adam menjawab, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya ke atas, maka tampaklah arsy Allah yang sangat indah, ditopang oleh pilar-pilar yang sangat kokoh. Di pilar-pilar itu Nabi Adam membaca dua kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, arsy Allah sudah memapangkan dua kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama Rasulullah SAW sudah Allah simpan di samping namanya, jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Ya maaf. Siapa yang pertama Allah ciptakan? Nabi Adam. Masih juga Nabi Adam. Mana dalilnya, Pak? Rasulullah SAW yang pertama Allah ciptakan. Sallu ala Nabi. Bapak Ibu, yang pertama Allah ciptakan Rasulullah SAW. Ya Rabbi, qara'tu isman 'inda ismika, rubbama huwa min khairi khalqika. Ya Allah, aku membaca ada satu nama di samping namamu, pastilah dia makhlukmu yang terbaik. Ajal, betul Adam. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka ya Adam. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau. Berarti mustahil Rasulullah ada setelah Nabi Adam. Pastinya Rasulullah diciptakan lebih dulu daripada Nabi Adam. Allahu Akbar. Nabi Adam bukan manusia yang pertama diciptakan. Nabi Adam adalah manusia yang pertama dilahirkan secara fisik. Yang pertama diciptakan Rasulullah SAW. Diciptakan bukan berarti harus langsung dalam bentuk fisik. Tapi Allah ciptakan dulu dalam bentuk cahaya yang kemudian kita kenal dengan nama Nur Muhammad. Itu Bapak Ibu. Adapun yang pertama dilahirkan ke muka bumi adalah Nabi Adam alaihi salam. Lalu kenapa jika Rasulullah adalah makhluk yang terbaik, yang pertama Allah ciptakan, kok dilahirkannya di akhir zaman, bukan di akhir bulan? Bapak Ibu, para ulama meyakini innama hayatuna hadza asiratun bainal haqqi wal batil. Sesungguhnya hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Berbicara pertarungan antara hak dan batil, Bapak Ibu. Kira-kira berbicara pertarungan yang ditunggu-tunggu babak semifinal atau babak final atau babak penyisihan? Mana nih jamaah? Hadir tidak jamaah ini? Mana suaranya nggak kelihatan? Wujuduhu ka'adamihi. Bapak Ibu, yang ditunggu-tunggu babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Babak final, babak penentuan siapa yang menang, siapa yang
Kalah. Kalau babak final penentuan yang menang dan yang kalah, kira-kira pemainnya pemain cadangan apa pemain yang terbaik? Yang terbaik tentunya. Rasulullah SAW, makhluk Allah yang terbaik, diturunkannya di babak final, bukan di babak penyisihan, betul? Makanya beliau dilahirkannya di akhir zaman, betapapun diciptakan pertama kali. Jamaah, saya tanya sekali lagi, siapa yang pertama Allah ciptakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, luar biasa. Seketika itu berubah keyakinannya. Silakan kaji dalam kitab Qisasul Anbiya wal Mursalin karya Al-Hafiz Syekh Ibnu Katsir rahimahullah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Tuan guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Basyaruddin hafizahullah bersama rengrengan asatidah Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin. Mohon maaf Pak Kiai saya di depan. Pak Kiainya pindah. Pak Kiai di mana? Oh, ke kamar mandi. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Camat Pau, Bapak Jupri, mohon maaf Pak, saya tidak lengkap menyebut nama Bapak. Saya selalu Bapak dan keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Ketua PC Nahdlatul Ulama Kecamatan Pau, Pak Kiai MUIC, ya Kabupaten Sarolangun. Oh ya, yang dirahmati Allah, Ketua MUI Kecamatan Pau, yang dirahmati Allah, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Para sesepuh, para ulama, asatid dan asatidah, para tokoh yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Babinsa Kecamatan Pau, yang dirahmati Allah, sehat selalu Pak, sama jajarannya. Yang saya hormati juga Bapak Kapolsek Kecamatan Pau beserta jajarannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, para orang tua santri dan wali dan warga sekitarnya. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih bersama saya Bu? Udah mulai konsentrasinya hilang. Sudah lama duduk di sini. Jam berapa Bu duduk di sini Bu? Jam 9. Jam 8, Masya Allah. Udah jam 11, pantas duduknya sudah mulai goyang-goyang. Sudah gelisah rupanya ibu-ibu. Sudah lirik kiri kanan, ya, lihat kopi, lihat piring, lihat gelas ya. Bu, bertahan sampai jam berapa Bu? Sampai asar. Saya tagih sampai asar. Tidak boleh ada yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Gak boleh ada yang muntaber ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita masih ada dalam dua momentum besar. Pertama, kita berada di bulan pertama tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Bulan Muharram. Bulan banyak terjadi peristiwa dahsyat di muka bumi. Peristiwa pertama di antaranya adalah peristiwa tenggelamnya sosok yang pernah mengaku Tuhan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Siapa? Firaun. Ini adalah detik-detik tenggelamnya Firaun, terjadi di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, untuk menyelamatkan 70.000 Bani Israel dari kezaliman Fir'aun laknatullah alaih yang bernama Ramses II. Fir'aun sudah takluk dengan diplomasinya Nabi Musa alaihissalam. Maka dia membuat siasat memberikan izin kepada Nabi Musa dan 70.000 Bani Israel keluar meninggalkan Mesir. Nah, ini Firaun, Ramses II.
Namun dia bersiasat ketika Musa alaihissalam, Nabi Musa berada di padang Tih, akan dibantai habis bersama kaumnya oleh pasukannya yang berjumlah 250.000 orang. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Ini adalah kondisi tersulit bagi Nabi Musa dan Bani Israel. Kenapa dikatakan kondisi tersulit? Di depan mereka ada lautan terbentang luas, Laut Merah. Tidak mungkin diseberangi hanya dengan berenang. Belum tentu bisa sampai ke tengah-tengahnya, apalagi ke ujungnya. Belum lagi ada ikan hiu yang siap menyantap daging mereka. Ditambah lagi, di belakang mereka ada 20.000 pasukan Fir'aun dengan bala tentaranya yang siap membantai mereka. Nyawa saat itu serasa di terongkongan, di ujung tanduk. Kondisi ini pernah dialami oleh bangsa kita baru 2 bulan umur proklamasi kemerdekaan kita. Persis di bulan Oktober, Agustus, September, Oktober. Betulkah demikian? Nanti saya cerita. Seperti apa ceritanya Ustaz? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Tetap bersama saya. Jamaah. Woi jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana. Bapak Ibu. Ya. Mereka berada di ujung tanduk dan mencaci maki Nabi Musa sendiri. Tapi mereka marahi. Inilah tidak beradabnya Bani Israel. Celaka kita. Bodoh kamu Musa. Bayangkan, nabinya sendiri dikatakan bodoh. Yang namanya menyelamatkan diri itu ke daratan, bukan ke lautan. Mampus kita nih gara-gara Musa. Bayangkan, nabinya dikatakan demikian. Inilah Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Sebagai seorang pemimpin, bukan hanya sebagai Nabi dan Rasulullah, beliau mampu membawa umatnya, menghilangkan ketakutan umatnya. Bayangkan, logika mana yang bisa membuat kita selamat dalam kondisi seperti ini? Kalau bukan pertolongan Allah. Betul? Kalau bukan pertolongan Allah. Dengan sikoh billah, rasa yakin akan pertolongan Allah. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Meredam ketakutan Bani Israel, memanage konflik yang terjadi. Ini namanya pemimpin. Insya Allah kita pun mempunyai pemimpin seperti itu, termasuk di Kecamatan Pauh ini. Kita dukung beliau, Pak Jupri. Amin. Sehat selalu Pak. Mudah-mudahan membawa kecamatan ini menjadi kecamatan yang tangguh, kokoh, dan juga tata tentram Jinawi. Amin. Bersama semua stakeholder dan aparaturnya. Jamaah. Lanjut. Sampai asar ya. Nah, apa kata Nabi Musa? Hal tazakkartum? Apakah kalian lupa? Apakah kalian ingat? Ketika kita keluar dari istana Fir'aun, panas kita sepanjang perjalanan. Allah kirim awan menaungi kita. Yuzilhumul ghamam. Betul kan? Dinaungi awan tuh. Gak kepanasan mereka. Saking Allah memanjakan mereka. Di perjalanan kita lapar. Gak ada pecel lele dan nasi soto ayam. Gak ada. Allah beri kita mana dan salwa. Betul? Allah beri mereka mana dan salwa. Kehausan, kekeringan mereka sepanjang perjalanan. Allah beri mukjizat Nabi Musa. Dipukul batu. Keluar air terpancar 12 bagi mereka. Isna asyara ainan. Ini Allah bersama kita. Sekarang pun innahu may rabbi sayahdin. Allah sekarang pun masih bersama aku, kata Nabi Musa.
Mana keyakinan kalian? Nah, ini pelajaran besar bagi kita. Sesulit apapun masalah yang dihadapi bangsa ini, jangan pernah melupakan Allah. Betul? Ini namanya sikah billah. Yakin Allah bersama kita. Muraqabatullah. Jamaah. Maka apa yang terjadi? Diangkat kedua tangan Nabi Musa AS. Langsung Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Turun perintah Allah. Idrib bi'asakal bahar. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Fanzur ma tara min ayatina al-kubra. Perhatikan Musa, tanda-tanda kekuasaanku. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Yang melakukan ini adalah Allah Azza wa Jalla yang kita sembah hari ini, betul? Saking dalam dan besarnya, Allah katakan fakanat kullu firqin katawdin adim. Maka adalah setiap belahan lautan itu seperti gunung yang sangat besar. Saking dalamnya. Kenapa harus ke arah itu Nabi Musa membawa Bani Israel? Bapak Ibu, Fir'aun membuat tipu daya akan membantai Nabi Musa, Nabi Harun dan 70.000 Bani Israel di padang Tih. Ternyata Allah pun membuat tipu daya. Dan tipu daya yang terbaik adalah tipu daya Allah. Jangan pernah melupakan Allah sesulit apapun kondisi hidup kita. Termasuk bangsa ini, Bapak Ibu. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan tipu daya. Allah pun membuat makar dan tipu daya. Sebaik-baik tipu daya dan tipu daya Allah. Dan Allah katakan juga dalam ayat yang lain, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan pernah kamu mengira Allah diam saja. Allah diam, Allah tidak mendengar. Tidak. Allah lengah, tidak. Atas apa yang dilakukan orang-orang zalim di muka bumi ini. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Akan Allah bawa mereka kepada satu saat di mana mata manusia terbelalak, termasuk mata mereka. Betapa indah Allah membukakan tipu dayanya. Allahu Akbar. Sekarang kita menyaksikan siapa yang berdusta sesungguhnya dan siapa yang berbohong, siapa yang zalim dan siapa yang dizalimi. Allah bukakan itu dengan cara yang indah. Semua mata mengetahuinya. Betul? Takbir. Yang mulia tetap mulia dan berkhianat tetap berkhianat. Jangan pernah hilangkan Allah dari hidup kita. Betul? Inilah salah satunya, Bapak Ibu. Kenapa harus ke jalan itu? Jalan itu hanya bisa dilalui dengan jalan kaki, tidak dengan bisa kereta. Sementara Fir'aun tidak turun dari kereta. Maka keretanya tersangkut batu karang, masuk ke lubang, selalu tersendat-sendat, tidak bisa mengejar. Sementara Bani Israel yang berlari dengan cepat saat mereka sampai di ujung lautan. Sementara Fir'aun masih di tengah-tengah, di saat itu Allah tenggelamkan. Allah perintahkan dua laut itu menutup kembali. Allah yang melakukan itu adalah Allah yang hari ini kita sembah. Betul? Maka pertolongan Allah pasti akan Allah berikan selama kita menolong Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
Bukan hanya Allah tolong, Allah kuatkan posisi kita. Akan Allah tunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Betul? Jamaah. Mohon maaf di ceramahnya berapi-api. Kenapa Ustaz? Kan lagi proklamasi. Betul? Kan lagi Agustusan. Ini peristiwa terjadi di bulan Muharram, tepatnya di hari Asyura, hari ke-10 di bulan pertama kalender Hijriah. Saat itu sadar Firaun kalau dirinya bukan Tuhan tapi manusia. Saat itu Firaun sadar kalau dirinya zalim kepada umat manusia. Kekuasaannya tidak berarti apapun, sedikit pun tidak bisa menyelamatkannya. Kesombongannya hanya membuat dia tersesat dan celaka. Maka dia mengangkat tangan kirinya dan mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Akan ada di mana pada saatnya para ulama akan kembali Allah muliakan. Betul? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan pernah hilang tauhid ini. Ini namanya tauhid rububiyah. Al-i'tiqadu li anna Allah azza wa jalla khaliqu kulli syai'in fil 'alam, Rabbul 'alamin, al-muhyi wal mumit, wa yarzuqu man yasha wa yaf'alu ma yurid. Itu tauhid rububiyah. Tidak boleh hilang dari keyakinan kita selama kita yakin dengan Allah azza wa jalla Tuhan kita. Jamaah. Lanjut. Bisa diikuti? Baik, tidak ada yang ngantuk. Yang bersandar tidak ngantuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Namun Firaun dia bertobat ketika ajal sudah tiba. Tidak ada artinya bertobat ketika sakaratul maut. Taubat diterima itu sebelum sakaratul maut. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama belum dia sakaratul maut. Yughargir. Tapi Firaun taubat setelah Allah hukum dia. Di detik-detik itu dia ingin mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak bisa. Kenapa? Jibril alaihissalam di samping Firaun. Kalau bahasa orang Betawinya ngomong gini, lu mau mampus lu baru tobat. Makan nih pasir. Malaikat Jibril mengambil pasir, itu pasir dijejalkan ke mulutnya. Maka ketika Firaun mengucapkan la ilaha, masuk nih pasir begitu. Sampai tangan kirinya begini, menandakan dia beriman kepada Allah azza wa jalla. La ilaha, masukin lagi itu pasir. Terbukti para ulama, para ilmuwan menemukan di tenggorokan Firaun sampai ke dada bagian dalamnya banyak terdapat pasir. Bukti kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Semangat inilah yang ada pada patriotisme bangsa kita. Para founding father bangsa ini. Betul? Jamaah. Kapan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya? Yang bisa jawab dapat hadiah gratis umrah. Tanggal berapa? Takut dikasih hadiah. Takut bohongan. Bu, tanggal berapa Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Baik, Ibu dapat gratis umrah, berangkat ketemu di Masjidil Haram, pulang ketemu di Jakarta. (17 Agustus) founding father bangsa ini dipimpin oleh Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno, dan juga Bapak Dr. Muhammad Hatta, disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Sudirman. Allahu yarham.
bangsa ini menyatakan merdeka terlepas dari kolonialisme Belanda dan Jepang. Artinya tidak ada imperialisme di bumi NKRI saat itu. Sujud syukur kita. Itu terjadi di bulan Ramadan. Ada yang bilang tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Di depan rumah seorang kiai, seorang habaib ulama. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Bukan di kantor, bukan di istana negara. Di depan rumah seorang ulama, seorang habaib, cucu Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi? 2 bulan berikutnya, bangsa Inggris dan Belanda datang kembali ke tanah air kita. Dengan pasukan yang sangat banyak. Dengan alutsista. Alat-alat tempur yang sangat lengkap. Dengan kapal induknya, datang mereka ke Indonesia. Mendarat mereka di Surabaya. Galau bangsa kita. Kenapa? Umur kemerdekaan kita baru 2 bulan. Betul? Agustus, September, Oktober. Padahal sebelumnya MOU yang dilakukan antara pemimpin bangsa NKRI, Bapak Presiden Soekarno, dan Wakil Presiden Dr. Muhammad Hatta, atas nama bangsa kita, sepakat tukar-menukar tawanan perang. Kalau saya salah tolong diluruskan, Pak. Masa tukar-menukar tawanan perang? Yang datang pasukannya banyak. Ini agresi namanya. Kalau terjadi perang, maka saya pastikan, kata Pak Soekarno, kemerdekaan kita hanya berumur 2 bulan saja. Bapak Ibu, di ujung tanduk nasib kemerdekaan kita saat itu persis seperti Nabi Musa tadi. Dan di hadapan Firaun. والسنة الغراء تسطر العبرة دليلنا القرآن والقول والأثر افك من الإسلام. Inilah Firaun Ramses tuh. Dari semua jasad mumi Firaun yang ada di ruangan Museum Kairo, cuma Firaun ini yang saya lihat kedua matanya masih ada. Baru sebulan lalu saya mengunjungi jasad ini, Bapak, di Kairo, Mesir. Sepertinya kalau saya tidak kelewat, cuma beliau ini yang kedua matanya terbuka. Hitam bola matanya masih terlihat dengan jelas. Kami boleh masuk tapi tidak boleh pakai kamera. No camera. You can entry without camera. Kalian boleh masuk tanpa kamera. Kami simpan kamera kami. Dan melihat satu-satu. Ada tertulis namanya. Ya, Amnihotep. Ya, Menepteh. Terus ada lagi yang namanya, banyaklah Bapak Ibu sekalian. Asing nama-namanya. Ya, agak sedikit berbeda dengan nama-nama orang Sarko. Orang Jambi. Nah, Bapak Ibu sekalian. Lihat, tangan kirinya di atas membuktikan dia pernah mengangkat tangannya, mengakui kebenaran Allah dan kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Ini Ramses II. Ketika dibersihkan jasadnya, dilepaskan ikatannya, tangannya gini lagi. Bukti kalau dia beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini sekali lagi, pertolongan Allah pasti Allah berikan. Nah, pada saat itu, Presiden Soekarno dalam keadaan marah besar, memerintahkan semua petinggi NKRI untuk berkumpul di istana di Surabaya. Kumpul semuanya, dimintai pendapatnya satu-satu. Apa pandangan mereka untuk menghadapi situasi sulit semacam itu? Karena sudah dipastikan jika terjadi agresi Belanda. Belanda cuma menumpangi saja nikah. Pasukan yang paling banyak Inggris. 4 jenderal turun tangan saat itu. Termasuk Jenderal Christopher Malaby. Jenderal Malaby. Maka apa yang terjadi? Dimintai pendapatnya satu-satu. Giliran Panglima TNI, Allahu yarham, Jenderal Sudirman. Nah, kita bangga punya pahlawan seperti beliau. Betul? Anda Bapak Presiden bertanya kepada saya,
maka saya akan berpendapat sebagai seorang Panglima TNI, Jenderal Sudirman. Yang kedua, sebagai seorang Muslim, Sudirman hamba Allah. Yang ketiga, sebagai Sudirman warga negara Republik Indonesia. Pendapat saya, tolong kirimkan delegasi atas nama negara, utusan atas nama negara. Temui ulama. Sekali lagi, temui ulama. Dalam keadaan sulit bangsa ini, ancaman agresi Belanda dan Inggris, ulama yang didatangi. Betul. Sekarang ulama di penjara, bukan didatangi. Di mana harga diri bangsa ini? Ini yang namanya merdeka. Jamaah, mohon maaf ini, muhasabah kita. Mohon maaf. Pak Kiai, Pak Samad, mohon maaf ini. Saya muhasabah agar bangsa kita aman, tentram, betul? Tidak kena musibah. Saya takut dengan apa yang Allah firmankan. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Ini Allah yang berfirman begitu. Siapa yang menyakiti wali-wali Allah, menzalimi wali-wali Allah, Allah turun memeranginya. Jangan sampai bencana menghancurkan bangsa kita karena kita menyakiti wali-wali Allah. Salah satu wali Allah adalah ulama, bahkan cucu cicit Rasulullah SAW. Luar biasa pendapat Bapak Jenderal Sudirman. Kirim utusan atas nama bangsa ini. Temui Hadratul Syekh Mustasyar NU. Siapa? Kiai Haji Hasim Asy'ari, Allahu yarham. Pendiri Nahdlatul Ulama bangsa kita. Ulama bangsa kita, guru bangsa kita. Tanyakan pada beliau 3 hal ini. 1. Apakah berperang melawan Inggris dan Belanda, membela NKRI disebut sebagai jihad fisabilillah? Mengingat bangsa kita bukan negara Islam, tidak berdasarkan syariat Islam, tapi negara berdasarkan dasar negaranya, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Apakah bisa membela bangsa ini dikatakan jihad fisabilillah? Yang kedua, yang gugur berperang membela NKRI melawan Belanda dan Inggris, bisakah syahid disebut syahid fisabilillah? Disebut syahid fisabilillah jika gugur? Yang ketiga, kalau bukan pengkhianat di sekitar kita, gak mungkin Inggris Belanda berani datang dengan pasukan sebanyak itu. Pasti ada yang berkhianat di sekitar kita. Nah, bolehkah pengkhianat ini dihukum mati? Mengingat pengkhianatannya mengancam keutuhan negeri ini. Luar biasa. Pandangan yang sangat brilian dari seorang Panglima TNI, Jenderal Sudirman. Kagum Pak Soekarno. Luar biasa Anda Pak Panglima. Inilah kebanggaan Indonesia, punya orang seperti Anda. Allahu Akbar. Maka langsung Presiden Soekarno, sini, mana kertasnya? Ditulis surat beliau untuk Kiai Haji Hasim Asy'ari, Allahu yarham, Mustasyar NU. Dikirimkan utusan membawa surat tadi, disambut oleh beliau. Maka beliau luar biasa. Tawadunya Kiai Haji Hasim Asy'ari, guru kita semua, pahlawan kita juga. Beliau tidak bisa saja beliau memutuskan sendiri, tapi ketawaduan beliau hargai ulama-ulama yang lain. Beliau undang ulama se-Jawa dan Madura, bahkan dari Sumatera pun dihubungi. Kumpul semua di Jawa Timur. Jawa Timur ya? Nah, kumpul semua, dimintai pertanyaan, jawaban, pandangan-pandangan mereka. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Setelah musyawarah semuanya, diambil hisbah oleh majelis-majelis ulama besar di Indonesia saat itu, maka keluarlah sebuah resolusi yang kemudian resolusi dinamakan Resolusi Jihad NU. Masih ingat? Jangan sampai generasi muda ini lupa dengan sejarah yang sesungguhnya. Ini sejarah yang ditutupi dari bangsa kita. Jamaah, ini bukti peran dan kontribusi ulama atas kemerdekaan bangsa kita. Nyaris bangsa kita hancur direbut kembali kemerdekaannya. Ulama berperan di garis terdepan. Betul? Allahu Akbar.
Saya berharap ini digaungkan di seluruh pelosok negeri Indonesia demi membuktikan bahwa NKRI akan tetap teguh dengan keberadaan ulama. Betul? Sepakat? Jamaah. Satu-satu nih muntaber. Kemana ini? Keluar 3 putusan tadi. Maka semua ulama menyerukan di titik-titik mereka berada. Masjid-masjid menyerukan jihad membela NKRI. Biiznillah dengan izin Allah. 4 jenderal sekutu mati gugur dalam perang tadi, termasuk Jenderal Malabi. Puncaknya 10 November dipimpin oleh Bung Tomo, beliau menyerukan heroisme semangat perjuangan bangsa kita di Radio Republik Indonesia. Sampai beliau mengatakan, kalau bukan takbir Allahu Akbar, tidak tahu harus dengan kalimat apa saya membangkitkan perjuangan semangat pemuda Indonesia. Dengan izin Allah, perjuangan ulama dan rakyat Indonesia mampu mengusir Inggris dan Belanda saat itu. Maka 10 November dirayakan, diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Betul? Indonesia selamat. Indonesia selamat dari agresi Belanda dan Inggris saat itu. Allahu Akbar. Ini peran ulama dan habaib terhadap bangsa kita. Jamaah, kalau ingin tahu tentang sejarah, kepada siapa kita bertanya? Kepada ahli hukum, ahli politik, apa ahli keuangan? Jamaah, kalau mau tahu sejarah, nanyanya sama siapa? Sama ahli sejarah, sama ahli hukum, atau ahli keuangan? Kok ada yang jawab ahli keuangan? Ya ke ahli sejarah. Kita dengar. Ini guru kami, Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau Jamaah, ini adalah guru kami. Kami selalu seminar bersama, beberapa kali kami seminar. Kami beberapa kali seminar kepada beliau. Kami undang saat itu juga di momentum proklamasi NKRI yang ke-74 kalau tidak salah. Kami kumpulkan para pemuda NKRI, pemuda Indonesia Kota Bandung, untuk mendengarkan sejarah perjuangan para ulama dalam mengawal kemerdekaan bangsa kita. Ini penjelasan beliau. Guru Besar Sejarah Universitas Pajajaran Bandung. Sangat tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI itu ulama. Saya bicara begini karena tahu sejarahnya. Baca dan dinamakan diri pelan Homburg. Dalam buku itu jelaskan kalau perang terjadi, maka ulama dan tokoh-tokoh religi, orang agama itu semua jadikan sebab tahunan. Kalau tidak perang sudah selesai, kalau Rasul mengatakan, maka semua orang meninggalkan orang-orang yang pernah membuat kita berani tengah kekacauan, perangan yang ansih saja dihentikan. Ada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan berhenti. Dalam keadaan tidak ketenangan pikiran, baik jenderal sekalipun, dia mesti mendekat ulama. Tapi kalau sudah proklamasi diperboleh menjadi NKRI, maka ulama harus ditangkap dan dipenjarakan. Masya Allah, ini kekeliruan bangsa dalam sejarah tidak usah diulang. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali. Itu adalah ulama. Beliau menangis menyaksikan nasib bangsa kita dan nasib ulama hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi beliau menangis. Sekali lagi, ini penjelasan pakar sejarah, Profesor Guru Besar bangsa Indonesia, sejarah bangsa kita. Yang benar-benar bisa merdeka. Kita tidak bisa merdeka seperti hari ini kecuali Maha Akbar, Maha Kaya daripada ulama terdahulu.
Itu Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi sekarang berbalik. Ulama-ulamanya justru di penjara dan mereka datang ke istana. Saya khawatir nasib bangsa kita tidak lama lagi. Maka kita butuh kesatuan seperti dulu. Sinergi yang sangat harmonis, yang sangat indah dalam catatan sejarah Ibu Pertiwi, di mana Panglima TNI bersama jajaran Tentara Nasional Indonesia berbaur bersama ulama dan umat Islam mengawal kemerdekaan negeri. Itulah kedaulatan NKRI. Allahu Akbar. Demi Allah, saya rindu semangat proklamasi seperti ini hari ini. Mana semangat NKRI hari ini seperti ini? Bapak Ibu, ini yang saya inginkan. Ini yang saya rindukan. Setiap proklamasi kita rayakan. Bukan sebatas perayaan seremoni, tidak. Tapi heroisme yang sesungguhnya. Itu yang kami butuhkan. Demi menjaga kehormatan bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke. Betul? Allahu Akbar. Betapapun besar luka dan derita yang dialami bangsa kita hatta liyaum sampai hari ini, saya tidak bersedih. Karena sedihnya kita hanya akan membuat kita terpuruk. Saatnya kita bangkit, karena kebangkitan kita sebentar lagi. Betul? Makin ditekan para ulama, makin ditekan umat Islam, makin dekat kita dengan kebangkitan. Betul? Maka insya Allah sinergi semua stakeholder bangsa kita, dimulai dari presiden, menteri, para pejabat tinggi negara, ulama, aparatur negara keamanan, TNI, Polri, semuanya, insya Allah yang sesungguhnya sejatinya akan terjadi ketika musuh kita sesungguhnya benar-benar muncul di hadapan kita. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini saya sedikit bersemangat karena semangat proklamasi. Kenapa Ustaz semangat? Nggak kebagian hadiah. Saya nggak didaftar ikut panjat pinang. Saya tanya sama teman-teman, bolehkah kita ikutan panjat pinang? Tidak boleh Ustaz. Dipinang dulu baru dipanjat. Jangan dipanjat dulu baru dipinang. Kenapa Bu? Boleh tidak kita ikutan lomba panjat pinang? Tidak boleh Ustaz. Dipinang dulu baru dipanjat. Jangan dipanjat lalu dipinang, betul? Harusnya perlombaan pinang panjat. Itu kata yang benar, betul? Bapak Ibu mohon maaf. Masih ada waktu? Tapi pada akhirnya saya bangga sebagai Muslim Indonesia. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus bangga menjadi Muslim Indonesia. Ada sebuah hadis yang membuat saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Khususnya, umumnya sebagai Muslim dunia dan hamba Allah. Kenapa demikian? Kemenangan akan kembali terjadi di muka bumi ini. Perdamaian yang sesungguhnya akan kembali terjadi. Satu hari, satu malam, menjelang subuh dini hari, Rasulullah SAW melaksanakan sholat tahajud. Beliau bersama para sahabat tahajud di Masjidil Haram. Disaksikan oleh Ummu Hani, ibunda Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah tertidur sejenak setelah sholat tahajud, kelelahan sambil menunggu sholat subuh tiba. Matanya terpejam sambil beristirahat, sambil berzikir. Tapi beda Rasulullah dengan kita para sahabat dan kita semua. Kalau Rasulullah terpejam matanya, hatinya terjaga. Betul? Tanamu ainah wa la yanamu qalbuh. Kedua matanya tertidur, tapi hatinya terjaga. Itu Rasulullah SAW. Kalau kita, tanamu ainana wa yanamu qalbuna aidan. Kedua mata kita terpejam, hati kita terlelap tidur. Itulah kita. Tiba-tiba Rasulullah bangun dari qailulahnya dan berteriak dengan sangat lantang, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Para sahabat terbangun mendengar Rasulullah teriak seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu buru-buru menghampiri Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah, bala, na'am, qad barakta risalat Allah. Betul ya Rasulullah, Anda telah menyampaikan risalah Allah.
Maka apa kata Rasulullah SAW? Dengan lantang Rasulullah bersabda, la yazharannal Islam hatta yarudal kufra ila mautih. Sungguh Islam ini akan tegak kembali sehari sebelum hari kiamat di muka bumi, sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asalnya. Allahu Akbar. Islam ini akan kembali menang dan tegak menciptakan perdamaian dunia sebelum hari kiamat terjadi. Yakin tidak jamaah? Apa indikatornya? Kemunculan seorang pembaharu yang Allah urunkan untuk kita. Hadisnya, Bapak Ibu saksikan. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'asu min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si kulli mi'atis sanah, setiap 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu dinaha, yang akan memperbaharui agamanya." Rawahu Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Saya akan buka dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asratus Sya'ah, buku ensiklopedia akhir zaman karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, hafizahullah, Syekh dari Palestina. Beliau menukilkan bahwa 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat akan muncul pembaharu di muka bumi. Pembaharu di muka bumi yang tugasnya satu, memimpin kejayaan negara, menegakkan Islam di muka bumi. Yang kedua, menjadikan Islam tegak di seluruh dunia. Dan yang ketiga, menjadikan Islam, menjadikan dunia aman sejahtera. Yang keempat, umat Islam akan kaya raya. Jadi jangan takut yang sekarang cicilannya masih banyak, yang utangnya masih gede. Datang beliau pembaharu mujaddid, lunas hutang-hutang kita. Amin. Bukan, masih amin. Harapannya besar, bisa lunas hutang dan cicilannya. Ya Allah, segera turunkan Imam Mahdi, ya Allah. Ini debt collector mau datang lagi ke rumah, ya Allah. Ada lagi yang gara-gara gagal paham memahami kajian akhir zaman. Ya Allah, turunkan Nabi Isa, ya Allah. Saya mau bayar utang, ya Allah. Dikiranya datang Nabi Isa, maka kita lunas utangnya. Betul. Ulama pemimpin kita ini nanti akan membagi-bagikan hartanya. Wa yuksirul mala sihahan la yu'addadah. Beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya, sehingga seluruh umat Islam di muka bumi, bahkan umat manusia, aman, adil dan makmur, tata tentram wah jinawi. Jamaah yang dirahmati Allah, sampai semangat Rasulullah menyampaikan pada kita. Laulam yakum minad dunya illa yawman. Andaikan saja tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari, la tawallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah, Rasulullah mengatakan dengan lam taukid. Betul? Adik-adik, ini lam taukid ya. La tawalallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Andai kata ini hari terakhir besok kiamat, Allah akan panjangkan hari ini. Hatta yub'atsa fihi rajulun min ahli baiti, sampai Allah utus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwatiu ismuhu ismi, namanya serupa dengan namaku. Wa ismu abihi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Berarti namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Kemungkinan besar nama beliau itu. Yamlul ardu qistan wa adlan, beliau akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliyat zulman wa jawran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan kesemarahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 100 tahun sekali dunia ini akan aman sejahtera. Munculnya pemimpin Islam untuk dunia, menandakan Islam akan kembali menguasai dunia. Yakin? Yang jawab sedikit, ini yang yakin sedikit. Kemana yang lainnya ini? Jamaah. Oh, jamaah. Yakin? Baik. 100 tahun sekali. Terakhir umat Islam memimpin dunia di masa Turki Utsmani. Turki Utsmani berakhir di 1924. Kalau saja kita ambil angka 1924 ditambah 100 berapa? Biasanya ibu-ibu yang pintar ngitung.
Kalau gaji si bapak kurang selembar ketahuan tuh. Betul? Kalau bapak-bapak ini kan cuma terima dari kantor kasih ke ibu, betul? Terima kantor kasih ke ibu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bu, kalau angka 1924 hancurnya Turki, terakhir Islam memimpin dunia, ditambah 100 jadi berapa, Bu? 2024. Sekarang tahun berapa? 2022. Berarti berapa tahun lagi? Masya Allah, belum tentu 2024, tapi ini isyarat dekatnya kebangkitan Islam. Dan ketika Islam bangkit, Bapak Ibu, ada 3 bangsa yang akan dipilih Allah memimpinnya. Siapakah dia? Boleh saya perlihatkan? Aman tidak? Benar. Baik, ini pasukan yang pertama yang akan berbaris di bawah pimpinan Imam Mahdi, dikuatkan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kapan Nabi Isa turun? Nanti kita undang jamaahnya untuk kita bahas. Malam nanti saya bahas turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di mana Ustaz Nabi Isa turun? Insya Allah di Sarolangun. Mau? Nanti sibuk Pak Camat ini. Harus siapkan landingnya Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu, 3 pasukan besar, sebagaimana 3 pasukan di Indonesia ini yang siap menghalau dan selalu mengawal kemerdekaan NKRI. 1, pasukan Tanah Babat Jawa. 2, pasukan dari Sumatera. Dan 3, pasukan dari Kalimantan dan Sulawesi. 3 pasukan ini selalu hadir Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata nanti pun 3 pasukan besar yang akan menyelamatkan dunia. 1, Ahlu Syam. Inilah mereka, pasukan Ahlu Syam, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fil Syam, wa satakunu jundun fil Yaman." Akan muncul pasukan perang umatku dari Irak, dari Syam dan dari Yaman. Ya Rasulullah, in tahdusu fi asrina bi ayyi jundin najtami. Ikhtar lana ya Rasulullah. Jika itu muncul di zaman kita ya Rasulullah, ada pasukan dari Irak, dari Syam, Palestina, Suriah dan Yaman, pasukan mana yang harus kami bergabung untuk berjuang membela dunia? Fa'alaikum bisyam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Karena para malaikat menaungkan sayapnya. Bayangkan, malaikat melindungi mereka. Di laptop saya ada malaikat turun malaikat. Bukan turun, muncul dari tiba-tiba keluar dari dinding. Putih bercahaya, cuma wajahnya agak buram, padahal kameranya bagus. Datang ikut membantu para Ahlu Syam yang berjuang membela negara mereka. Yang kedua, Ustaz, pasukan dari mana? Pasukan dari bumi Khurasan. Rasulullah bersabda, "Yakhruju min Khurasan rayatun sud." Akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un. Tidak ada negara yang bisa mengalahkan mereka. Tidak ada pasukan yang bisa mengalahkan pasukan pembawa panji hitam dari Khurasan. Hatta tunsababi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di Al-Aqsa, Palestina. Siapakah Khurasan ini? Bapak Ibu, ini bumi Khurasan saat ini. But clearly Afghanistan is in the heart of Khorasan. The Prophet said, when you see the black flags coming from the direction of Khorasan, go and join the army. That army has already started its march. They know it. And that's why they demonize as a terrorist anyone who supports that army. We will fight till our last drop of blood. So you are in Afghanistan to crush the awakening. Don't you know the history of Afghanistan?
Ternyata Khurasan itu adalah Afghanistan. 97 pasukan Rusia mati. Afghanistan menjadi kuburan bagi pasukan Rusia. Tahun 97. 2015, 2.544 pasukan Amerika mati di tangan Afghanistan, Taliban. Artinya, dua negara adidaya dunia tidak bisa mengalahkan Afghanistan. Itu pasukan yang kedua. Lalu pasukan yang ketiga siapa, Ustaz? Pasukan pejuang subuh dari Jambi. Yang amin satu orang ini. Pasukan mana Bapak Ibu? Dari mana pasukan yang ketiga? Apakah pernah Rasulullah SAW menyebutkan Indonesia? Ini yang membuat saya bangga menjadi Muslim Indonesia. Jawab. Mana nih satu-satu keluar? Anna Sauban hadasa, bahwa Sauban bercerita, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku menyaksikan kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Muhammad, aku berikan bumi ini untukku. Lalu dibentangkan untuk Rasulullah SAW. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa atani al-kanzain, dan Allah berikan kepadaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah SAW menyebutkan merah putih. Allahu Akbar. Wa ana ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha, dan umatku nanti di akhir zaman akan kembali kekuasaannya sampai ke apa yang Allah lipatkan dari timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini tidak menyebutkan Indonesia secara langsung, tidak. Merah putih bisa saja Rasulullah maksudkan lain. 2016 saya ada tugas ke Palestina saat itu. Di Yerusalem, saya bertemu dengan lembaga yang saya harus kerjasama. Sholat subuh saya di Masjid Qibli, ya ini Masjid Qibli, di areal Masjidil Aqsa, yang luasnya 14,4 hektar, ini Masjid Qibli. Kami sholat subuh. Imam kami adalah guru saya. 2006 sampai 2010 saya mulazamah bersama Gaza University. Al-Quds Institution, pimpinan Profesor Dr. Yusuf Kordowi dari Mesir. Saya dapat tugas belajar kepada mereka. Ini guru saya, Bapak Ibu. Beliau masih ingat saya. Beliau pernah saya tanya, posisi Indonesia di kebangkitan Islam di akhir zaman, di mana? Yang kedua, salat asar 2017, kami dipimpin oleh Dr. Yusuf Abu Sunainah. 2016 kita undang Dr. Abu Bakar Awabidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestina, keliling Indonesia. Ceramah di Jogokarian, Yogyakarta. Pertanyaan mereka ketika saya tanya tentang Indonesia sama dengan jawaban para ulama mulia ini, keturunan Rasulullah SAW. Dua hamba Allah, Syekh Ismail Azain Al-Yamani Al-Maki Hafizahullah, dan juga Al-Habib Muhammad Al-Maki Hafizahullah. Keduanya bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah berlari dengan sangat cepat. Ya Rasulullah, limadha anta tusri, ilaina anta dhahib. Ya Rasulullah, kenapa anda tergesa-gesa? Kemana anda akan pergi? Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau Rasulullah menjawab, ana dhahibun ilal Gaza, sa'uqatilul adwa ma'umati fi Gaza. Aku akan berangkat ke Gaza, Palestina. Akan aku perangi Yahudi yang membantai umatku di bumi para nabi dan rasul ini. Aku ikut ya Rasulullah. Kedua hamba Allah ini ikut. Tiba-tiba langkah kami terhenti, kata mereka. Karena di depan kami ada pasukan dalam jumlah besar. Rasulullah sambil meneteskan air mata dan melambaikan tangan kepada pasukan tadi. Kami pun takjub dengan jumlah mereka dan cahaya mereka. Kami bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, manhum? Maksud ajaduhum? Siapa mereka ya Rasulullah? Betapa banyak jumlah mereka. Apa jawaban Rasulullah SAW? Di dalam mimpi para ulama ini, mereka menyebutkan mereka adalah Indonesia. Hum ummati alladzina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku pun sangat mencintai mereka. Hum al-muslimun al-Indonesia
alladzina yuharriru biladakum minal yahud wa yu'adduna al-quds ila rihabikum. Mereka adalah umat Islam Indonesia yang akan membebaskan kalian dari Yahudi dan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam dunia. Takbir! Bapak Ibu, bukan sekedar NKRI yang akan kita bebaskan dari imperialisme bentuk baru, tapi dunia yang akan kita bebaskan. Alhamdulillah. Siap ciptakan perdamaian dunia? Kita akad nama NKRI di mata dunia. Inilah NKRI dan akhir zaman. Lalu apa yang harus kita lakukan? Insya Allah bulan depan, bulan November saya akan kembali ke Palestina, Mesir dan Jordan. Doakan kami Bapak Ibu. Kami akan bertemu beberapa ulama. Kami lanjutkan dulu para ulama pejuang kita. Dulu ada Dr. Muhammad Nasir. 1 menit lagi, mohon maaf. 2 menit lagi. Ini adalah 2 orang yang berjasa dari Palestina yang berjasa membantu kemerdekaan kita. 1944 mereka mensosialisasikan kemerdekaan kita. Jauh ketika Barat tidak mengakui kita. Cucu Rasulullah SAW, Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini, beliau menyerukan umat Islam dunia terutama bangsa Arab untuk membantu Indonesia. Dikumpulkan uang mereka untuk membantu kemerdekaan kita. 1944. Orang terkaya Palestina, Syekh Muhammad Ali Tahir, beliau kosongkan uangnya di bank untuk membantu membiayai kemerdekaan bangsa kita. Dikumpulkan uang Palestina dan uang mereka. Dipanggil para pahlawan kita. Kiai Haji Agus Salim diapit oleh Syekh Muhammad Ali Tahir dan juga Sayyid Muhammad Amin Al-Husaini. Dr. Muhammad Hatta pun datang bertemu dengan mereka. Ini wakil presiden bangsa kita. Mereka menerima sedekah dan bantuan donasi Palestina dan bangsa Arab membantu kemerdekaan NKRI. Karena mereka yakin di akhir zaman ketika Palestina diperangi Yahudi, dijajah Yahudi, Indonesia akan tampil di garda terdepan. Allahu Akbar. NKRI hidup dari Sabang sampai Merauke. Takbir. Siap jaga NKRI dari Sabang sampai Merauke. Allahu Akbar.